Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami tentang difraksi sinar X. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Erna Prida MSI selaku dosen pengampu pada kelas Pendidikan Fisika Jawa Barat 1. Sebelum masuk pada pembahasan materi, saya selaku perwakilan kelompok akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok pada kelompok 7. Yang pertama, ada Polta Gultum dengan NIM 210801033. Selanjutnya, ada Putri Borsitorus dengan NIM 210801049. Selanjutnya, ada Mika Tamaris Kasino Haji dengan NIM 210801051. Selanjutnya, ada Putri Vinolsari Pandiangan dengan NIM 210801075. Dan selanjutnya dengan saya sendiri, J. Alfonso Simalango dengan NIM 210801073. Baiklah, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Baiklah, untuk topik selanjutnya adalah difraksi sinar X. Difraksi sinar X merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya fasa krisalin di dalam material-material benda dan serbuk, dan untuk menganalisis sifat-sifat struktur seperti stres, ukuran butir, fasa komposisi orientasi kristal, dan cacat kristal dari tiap fasa. Untuk materi selanjutnya adalah spektrum sinar X. Spektrum sinar karakteristik dan spektrum Bremsstrahlung. Bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar, sementara spektrum energi dari sinar X karakteristik adalah diskrit. Sinar X karakteristik terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Beda energi antara tingkat-tingkat orbit dalam atom target cukup besar, sehingga radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada daerah sinar X. Dan untuk sumber-sumber sinar X, untuk membangkitkan sinar X, salah satu caranya adalah dengan menembakkan elektron yang berenergi tinggi pada suatu anoda. Berdasarkan keadaan target anodanya, sumber sinar X dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sumber sinar X beranoda diam dan sumber sinar X dengan anoda berputar. Pada dasarnya, komponen utama untuk sumber sinar X dengan anoda berputar adalah sama dengan komponen utama untuk sumber sinar X dengan anoda diam. Hanya ada perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya, yaitu anoda pada sumber sinar X ini diputar oleh suatu motor listrik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan agar elektron-elektron dapat menumbuk anoda pada tempat yang selalu berbeda. Keuntungan dari cara ini adalah untuk mengurangi panas yang timbul pada anoda, sehingga sumber sinar X jenis ini dapat menghasilkan berkas sinar X yang berdaya besar. Sebagai perbandingannya, sumber sinar X yang beranoda diam hanya mampu menghasilkan sumber sinar X yang berdaya kurang lebih 2 kW. Sementara sumber sinar X dengan anoda berputar mampu menghasilkan berkas sinar X dengan daya maksimum sebesar 18 kW. Keuntungan lain dari sumber sinar X dengan anoda berputar antara lain, yang pertama, bahan anoda dapat diubah dengan mudah tanpa harus mengganti tabung sumber sinar X secara keseluruhan. Penggantian bahan anoda sering dilakukan apabila energi berkas sinar X karakteristik yang dibutuhkan harus bermacam-macam. Yang kedua, untuk jenis dan ukuran filamen dapat diubah dengan mudah
sehingga ukuran nokta sinar X yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, orientasi anoda dan filamen dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memilih arah berkas sinar X yang dihasilkan. Hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak perlu mengubah susunan alat-alat eksperimen lainnya seperti goniometer yang biasanya sangat sulit untuk disetel dan kalibrasi ulang. Yang keempat, pada orientasi geometrik titik, nokta sumber sinar X pada anoda akan tampak dari jendela seperti sebuah titik sumber Mekanisme terjadinya sinar X. Sinar X diproduksi dalam tabung yang hampa udara. Di dalamnya terdapat filamen sebagai katoda dan bidang target sebagai anoda. Filamen dipanaskan sehingga membentuk awan-awan elektron. Antara anoda dan katoda diberi beda potensial yang tinggi, yang menyebabkan elektron bergerak dengan kecepatan tinggi hingga menumbuk bidang target. Hasil dari peristiwa ini selanjutnya terbentuk radiasi sinar X yang berkisar 1% dari jumlah energi yang disalurkan. 99% akan membentuk panas dan katoda. Berikut adalah gambar mekanisme terjadinya sinar X. Produksi sinar X dilakukan dalam suatu tabung. Bercikan mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakkannya pada anoda. Dalam tabung terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya. Saat filamen dipanaskan, katoda akan melepaskan awan elektron. Generator kemudian dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara katoda dan anoda. Beda potensial yang tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Selanjutnya yaitu persamaan Bragg. Hukum Bragg adalah sebuah hukum yang diciptakan oleh Sir W. H. Bragg pada tahun 1913 yang mendeteksi terjadinya difraksi pada sinar X pada susunan sebuah kristal. Dari gambar tersebut dapat kita peroleh rumus yaitu N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana lambda yaitu panjang gelombang sinar X yang digunakan, D yaitu jarak antara dua bidang kisi, theta yaitu sinar antara sinar datang dengan bidang normal, dan N itu yaitu bilangan bulat atau orde pembiasan. Intensitas difraksi sinar X. Difraksi sinar X terjadi karena pada hamburan elastis foton-foton sinar X oleh atom dalam kisi periodik. Hamburan monokromatis sinar X dalam fase tersebut memberikan interferensi yang konstruktif. Jika seberkas sinar X dijatuhkan pada sampel kristal, maka bidang kristal itu akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar X dibiaskan dan ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. Semakin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan. Tiap puncak yang muncul pada pola difraktogram memiliki satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu 3 dimensi. Puncak-puncak yang didapatkan dari data pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar difraksi sinar X untuk semua jenis material. Selanjutnya yaitu kisi kebalikan atau resiprokal. Kisi merupakan sebuah susunan dari sejumlah besar celah yang sejajar, yang lebar dan jarak antara celahnya sama. Kisi timbal balik merupakan vektor kisi yang terjadi karena adanya perbedaan momentum antara sinar X yang masuk dan terdifraksi dari suatu kristal. Pola difraksi kristal dapat digunakan untuk menentukan vektor resiprokal kisi. Kisi timbal balik dari kisi timbal balik setara dengan kisi langsung atau asli karena persamaan yang menentukan simetris terhadap vektor dalam ruang nyata dan timbal balik. Sel satuan kristal dibangun oleh vektor-vektor basik A1, A2, dan A3. Kisi dalam ruang 3 dimensi tersebut disebut kisi langsung atau direct lattice. Sebaliknya bisa didefinisikan kisi balik atau reciprocal lattice yang dibangun oleh vektor-vektor dalam ruang balik B1, B2, dan B3. Dapat kita lihat dari hubungannya yaitu yang pertama B1 sama dengan
2V per V' dikali A2 dikali A3, B2 sama dengan 2V per V' dikali A3 dikali A1, B3 sama dengan 2V per V' dikali A1 dikali A2, yang membentuk persamaan V' sama dengan A1 dikali A2 dikali A3. Titik dalam kisi balik dipetakan dengan seperangkat vektor dalam bentuk vektor kisi balik dalam sebuah persamaan G sama dengan V1 B1 ditambah V2 B2 ditambah V3 B3. Selanjutnya yaitu zona Brillouin. Zona Brillouin pertama merupakan volume terkecil yang sepenuhnya tertutupi oleh bidang-bidang yang tegak lurus memotong vektor kisi resiprok yang digambar dari titik asalnya. Zona Brillouin pertama dari sebuah kisi miring dalam 2 dimensi dikonstruksi dan untuk sebuah kisi linier dalam 1 dimensi dalam. Zona Brillouin pertama adalah tempat kedudukan titik-titik dalam ruang timbal balik yang lebih dekat ke titik asal timbal balik daripada titik-titik timbal balik lainnya, atau juga lihat turunan kisi Zellweger-Stein's. Definisi lain adalah sebagai himpunan titik-titik dalam K-space yang dapat dicapai dari titik-titik asal tanpa melintasi bidang break apapun. Setara ini adalah sel fenonoidi sekitar asal kisi resiprokal. K-vektor melebihi zona Brillouin pertama yaitu merah tidak membawa informasi lebih dari rekan-rekan mereka yaitu hitam. Di zona Brillouin pertama, K di tepi zona Brillouin adalah frekuensi gelombang dalam kisi karena sesuai dengan setengah panjang gelombang sama dengan jarak kisi antara atom A. Lihat juga aliansi pengambilan sampel fungsi lebih lanjut tentang ekavivalensi K-vektor. Zona Brillouin ungu dan zona Brillouin yang tidak dapat direduksi yaitu merah untuk kisi heksagonal. Selanjutnya, faktor struktur atom. Susunan gas atom-atom dibangun oleh sel satuan yaitu unit cellen. Sel satuan adalah bagian terkecil dari unit struktur yang dapat menjelaskan struktur suatu atom. 3 sisi satuan sel satuan disebut sudut-sudut permukaan batas atau disebut dengan antar permukaan. Pengulangan dari sel satuan akan mewakili struktur secara keseluruhan. Geometrik atom dalam ruang 3 dimensi yang merupakan karakteristik kristal memiliki pola yang berbeda-beda. Suatu atom yang terdiri dari jutaan atom dapat dinyatakan dengan ukuran, bentuk, dan susunan sel satuan yang berulang dengan pola petualangan yang menjadi ciri khas dari suatu atom. Sumbu-sumbu A, B, dan C adalah sumbu-sumbu yang dikaitkan dengan parameter kisi atom. Sedangkan alfa, beta, dan Y merupakan sudut antara sumbu-sumbu referensi atom. Berdasarkan sumbu-sumbu A, B, dan C dapat dilihat di gambar samping atau kisi bidang, dan sudut alfa, beta, dan Y yaitu kisi ruang. Atom kristal dikelompokkan menjadi 7 sistem atom kristal atau disebut dengan hubungan sudut satu dengan sudut yang lain dengan 14 kisi atau disebut dengan perbandingan antar sudut-sudut antar sumbu-sumbu atom kristal. Di gambar samping terlihat bahwa sumbu-sumbu dan sudut-sudut antara sumbu atom.